Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendidik semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi pendidikan untuk pembelajaran interaktif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bosan dengan pembelajaran yang begitu-gitu aja. Sekarang sudah saatnya kita membuat pembelajaran jauh lebih menyenangkan dan juga interaktif. Dalam video ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi pembelajaran untuk menjadi solusi bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga interaktif di sekolah. Di era digital saat ini, siswa sudah sangat familiar dalam penggunaan gawai. Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik untuk memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa, dan juga bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran jauh lebih menyenangkan dan juga interaktif, terutama di sekolah dasar. Sekarang kita simak videonya dan kita simak juga detailnya. Saksikan sampai habis. Dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dulu, proses belajar mengajar hanya berpusat pada guru sebagai sumber informasi utama. Namun sekarang, dengan hadirnya berbagai aplikasi pendidikan, siswa dapat belajar secara mandiri, aktif, dan juga lebih menyenangkan. Bayangkan, dengan hanya menggunakan gawai mereka, siswa dapat mengakses berbagai materi pembelajaran, mengerjakan tugas, bahkan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Aplikasi pendidikan ini mengubah paradigma pembelajaran tradisional menjadi lebih interaktif dan juga lebih efektif. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih manfaat menggunakan aplikasi pendidikan. Yang pertama, aplikasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan tampilan yang menarik dan juga fitur-fitur yang interaktif, siswa akan merasa lebih tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Contoh aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah seperti Kahoot. Yang kedua, aplikasi pendidikan juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih mudah. Melalui visualisasi, simulasi, dan juga gamifikasi, siswa dapat belajar sambil bermain. Contoh aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah seperti Quizzes. Yang ketiga, aplikasi ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan juga guru, ataupun antara siswa dengan siswa. Siswa dapat berdiskusi, berbagi ide, dan juga bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah proyek. Contoh aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah seperti Canva. Dengan begitu banyaknya aplikasi pendidikan yang tersedia, tentu kita pasti bingung memilih yang mana aplikasi yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, sebelum Bapak Ibu memilih aplikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Pastikan aplikasi yang kita gunakan nanti itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dari segi materi dan juga asesmen. Kemudian yang kedua, kemudahan penggunaan. Pilihlah aplikasi yang memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan juga intuitif, terutama bagi guru dan siswa agar lebih mudah untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, fitur-fitur yang ditawarkan. Pilihlah aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang lengkap, seperti adanya kuis, adanya game, adanya simulasi, dan juga adanya video. Itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian, yang selanjutnya adalah keamanan data. Pastikan aplikasi yang kita gunakan memiliki tingkat keamanan data yang tinggi, sehingga data yang kita berikan kepada aplikasi tidak bocor begitu saja. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan usia dan juga minat siswa. Dengan memilih aplikasi yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat pembelajaran dan juga memperoleh pembelajaran yang interaktif di kelas. Meskipun aplikasi pendidikan menawarkan banyak manfaat, namun implementasi aplikasi pendidikan di sekolah ini juga masih banyak tantangannya. Mulai dari masalah teknis, adaptasi guru, hingga ketergantungan pada teknologi. Namun, dengan perencanaan yang matang, dukungan yang kuat, dan juga upaya bersama, kita dapat mengatasi semua tantangan tersebut. Kuncinya adalah memilih aplikasi yang tepat, memberikan pelatihan yang memadai, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi penggunaan teknologi.
Dengan begitu, aplikasi pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi pendidikan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan fitur-fitur yang interaktif dan juga menarik, aplikasi ini dapat membuat siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Namun, perlu diingat bahwa teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Dunia pendidikan terus berkembang dengan pesat. Teknologi akan terus menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Dengan terus belajar dan beradaptasi, kita dapat memastikan bahwa siswa kita siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita jadikan teknologi sebagai sahabat dalam perjalanan pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.